Jika pemerintah sungguh-sungguh membangun Indonesia Timur, maka Indonesia akan semakin maju. Sebab sejauh ini Indonesia Timur dengan kekayaan yang melimpah, pariwisata yang luar biasa, kekayaan budaya yang sangat gemilang, tetapi sumbangan untuk pemerintah Indonesia itu hanya sekitar 20%. Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya datang ke NTT. Setiap saya datang ke NTT awal-awal, selalu yang diminta adalah bendungan. Yang diminta adalah waduk. Dan permintaan itu adalah betul. Jangan minta yang lain-lain, karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air. Air. Begitu ada air, semua bisa ditanam, tanaman tumbuh, buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan. Karena di NTT juga sangat bagus untuk sektor peternakan. Selamat berjumpa kembali. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pulau Sumba dan Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Flores, Jokowi mengunjungi Kabupaten Sika untuk meresmikan bendungan Napun Gede di Sika. Nah, menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi di Indonesia Timur umumnya dan di Nusa Tenggara Timur khususnya, itu sudah sangat baik sekali. Tetapi saya ingin katakan bahwa Bapak Presiden Jokowi juga harus membangun sektor-sektor lain selain infrastruktur yang menurut saya penting sekali untuk pembangunan Indonesia Timur pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya ke depan dalam 10 atau 20 tahun yang akan datang. Ada kurang lebih dua hal menurut saya yang penting yang harus juga diperhatikan oleh Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia Timur umumnya dan NTT khususnya. Yang pertama itu mengenai sumber daya manusia. Saya kira selama ini Presiden Jokowi sudah memprioritaskan untuk membangun infrastruktur publik yang menurut saya penting sekali untuk pembangunan di Indonesia Timur. Tetapi salah satu hal yang juga penting adalah pembangunan sumber daya manusia. Nah, bagaimana caranya untuk membangun sumber daya manusia? Ada beberapa hal menurut saya agar Bapak Presiden bisa membangun sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, mungkin perlu didirikan lebih banyak sekolah di Nusa Tenggara Timur, baik itu sekolah-sekolah di perkotaan maupun juga sekolah-sekolah di pedesaan. Nah, dengan semakin banyak sekolah, maka akses pendidikan orang-orang Indonesia Timur umumnya dan orang-orang Nusa Tenggara Timur khususnya dapat semakin baik. Nah, yang kedua adalah dengan memberikan alokasi beasiswa atau kuota beasiswa yang lebih banyak bagi orang Indonesia Timur, baik itu studi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan beasiswa, saya kira orang-orang Indonesia Timur umumnya dan orang-orang Nusa Tenggara Timur khususnya dapat mengakses pendidikan yang lebih baik. Dan dengan demikian mereka dapat bangun daerahnya ketika mereka setelah menyelesaikan pendidikannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua menurut saya yang patut juga dibangun di Indonesia Timur umumnya dan di Nusa Tenggara Timur khususnya adalah pembangunan industri kreatif menengah kecil atau industri kreatif desa atau kampung di Indonesia Timur. Kenapa? Karena menurut saya pembangunan di Indonesia Timur tanpa diikuti dengan proses industrialisasi menengah, kalau memang industrialisasi besar tidak bisa dilakukan di Indonesia Timur, saya kira pemerintah bisa
memulainya dengan mengembangkan atau membangun industrialisasi menengah di Indonesia Timur umumnya dan di Nusa Tenggara Timur khususnya. Karena sejauh ini berdasarkan pengamatan saya, orang-orang di Indonesia Timur umumnya, terlebih orang-orang di Nusa Tenggara Timur, harus keluar dari Nusa Tenggara Timur ke daerah lain, baik itu di Kalimantan, Papua, Jawa, Bali, Sumatera, dan bahkan sampai ke luar negeri seperti di Malaysia, karena di Nusa Tenggara Timur sendiri tidak memiliki lapangan kerja yang cukup. Karena itu saya kira Presiden Jokowi juga patut memberikan perhatian yang besar dalam proses pembangunan di Indonesia Timur, yakni dengan membangun industrialisasi kecil menengah di Indonesia Timur umumnya dan juga di Nusa Tenggara Timur khususnya. Nah, satu hal yang penting juga dalam proses membangun Indonesia Timur dengan membangun industrialisasi kecil dan menengah adalah bahwa perbaikan pelayanan listrik, perbaikan pelayanan yang berkaitan dengan kelistrikan. Sejauh ini berdasarkan pengamatan saya, pelayanan listrik di Nusa Tenggara Timur itu belum terlalu baik. Listrik masih sering mati, listrik masih tidak beroperasi dengan baik, sehingga masyarakat di Indonesia Timur kerap kali mengalami listrik mati atau listrik padam hampir setiap saat. Karena itu, kalau memang Jokowi sungguh-sungguh ingin membangun Indonesia Timur dengan mengembangkan industrialisasi kecil dan menengah, maka pelayanan listrik itu harus diperbaiki. Nah, perbaikan terhadap pelayanan listrik juga harus diikuti juga dengan perbaikan pelayanan komunikasi. Karena sejauh ini berdasarkan pengalaman saya, sinyal internet itu juga sering bermasalah. Jadi ketika listrik mati, sinyal internetnya juga mati. Dan menurut saya, listrik dan internet itu adalah dua hal yang sangat penting ketika seseorang ingin membangun usaha kecil menengah. Nah, jadi saya mengatakan ini bahwa Presiden perlu memperkenalkan atau membangun usaha kecil menengah di Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Indonesia Timur umumnya. Itu bukan berarti saya menolak atau tidak menerima pembangunan industrialisasi besar di Indonesia Timur. Ya, kalau berdasarkan apa yang saya lihat sejauh ini, infrastruktur di Indonesia Timur untuk membangun industrialisasi besar mungkin belum memadai. Tetapi 10 atau 20 tahun yang akan datang, ketika pemerintah, termasuk di dalamnya pemerintah Jokowi, sudah membangun infrastruktur yang baik, maka bukan tidak mungkin 5, 10 atau 20 tahun yang akan datang, pembangunan industrialisasi besar harus dilakukan di Indonesia Timur umumnya dan di Nusa Tenggara Timur khususnya. Tetapi hari ini saya kira dengan infrastruktur yang ada, pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Jokowi harus memperkenalkan atau mendorong pembangunan industrialisasi kecil menengah untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu saja pesan saya dan juga permintaan saya untuk pemerintahan Jokowi yang sudah membangun Indonesia Timur umumnya dan Nusa Tenggara Timur khususnya. Karena saya tahu bahwa jika pemerintah sungguh-sungguh membangun Indonesia Timur, maka Indonesia akan semakin maju. Sebab sejauh ini Indonesia Timur dengan kekayaan yang melimpah, pariwisata yang luar biasa, kekayaan budaya yang sangat gemilang, tetapi sumbangan untuk pemerintah Indonesia itu hanya sekitar 20% karena keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan berbagai hal yang lain. Karena itu apa yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama pemerintah harus juga memfokuskan pembangunan sumber daya manusia dan industrialisasi kecil dan menengah adalah hal yang sangat penting untuk mengeluarkan Nusa Tenggara Timur khususnya dan Indonesia Timur umumnya dari kemiskinan. Dan kalau Indonesia Timur pada umumnya sudah bisa keluar dari kemiskinan, maka Indonesia Timur dapat berkontribusi lebih banyak untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih.
Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.